17%. Kompetitornya baru 5%. Itu yang paling tinggi. Gitu. Seperti itu. Tapi ini top main loh teman-teman. Beda lagi kalau misalkan kita coba sodorkan nama. Beda lagi. Ini top mainnya masyarakat. Mereka tidak berpikir di luar itu. Di luar itu maksudnya kalau misalkan coba kita sodorkan di situ alternatif nama-nama, misalkan nama-nama ini kita buatkan foto, terus kemudian kita sosialisasikan lebih dahulu, terus kemudian baru kita minta kira-kira kalau pilkada Solo dilakukan hari ini dengan milih siapa, ini beda. Gitu. Sehingga kalau yang kira-kira hari ini dengan milih siapa itu kira-kira variabelnya variabel elektabilitas. Tapi kalau ini kan top main, biasanya kan tidak. Gitu, seperti itu. Ini juga tidak lepas teman-teman dari tadi angka belum tahu ini tidak lepas dari yang tadi saya katakan dengan standar yang tinggi dari Gibran. Gitu. Nah, berangkat dari sini mungkin ke depan selaku peneliti saya akan juga mempelajari tentang selain menunggu istilahnya itu isu kelanjutan dari si Kaisang terjun di bidang politik itu seperti apa. Tapi tampaknya kemarin kan baru sebatas si wali kota Gibran itu yang menyampaikan. Kaisang sendiri kan belum membuat statement. Yang sudah saya belum baca statementnya Kaisang, responnya Kaisang ketika dia disampaikan ingin terjun ke bidang politik. Jokowi kelihatannya juga belum menyampaikan statement ini. Presiden baru Kaisang, baru si Gibran gitu. Nah, ini kita tunggu perkembangan isu selanjutnya itu. Jika ternyata si Kaisang itu berkehendak terjun di bidang politik, kira-kira gimana? Konon katanya ada yang bilang mau ke Batam, ada yang bilang ke Sleman. Kaisang itu dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain di luar Pak Teguh, itu angkanya kan paling tinggi. Tapi itu jangan lupa top main ya. Top main itu sesuatu yang orisinil, yang betul-betul kita gali gitu dari masyarakat tanpa ada pertanyaan atau tanpa ada nama yang kita ajukan gitu. Sehingga kalau misalkan muncul nama Pak Budi Ketua DPRD atau Pak Ahyani itu sesuatu yang betul-betul murni dari pikiran saat itu oleh masyarakat tanpa ada intervensi informasi di luar apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Termasuk Mas Kaisang itu ada 5%. Kalau Pak Teguh itu sebelumnya kan sudah kita coba ajukan pertanyaan itu. Di mana tingkat masyarakat Solo yang menilai Pak Teguh itu cocok menggantikan Gibran itu kan ketika pertanyaan nomor P17 itu kan sebesar 48% yang mengatakan cocok gitu. Tapi ketika kita coba minta gitu, siapa gitu, itu justru Pak Teguh ini tingkat kecocokannya menjadi 17%. Kemudian ada muncul Pak Budi, kemudian muncul Pak Ahyani, muncul nama Kaisang, muncul nama Pak Purnomo. Tapi apakah hanya itu tokoh masyarakat Solo yang layak menggantikan Gibran? Gitu. Tentu saja logika pikirnya tidak seperti itu. Kita lihat perkembangannya, karena begini, sebenarnya kan Pilkada 2000 atau pemilihan wali kota 2024 itu masih cukup lama. Kalau di daerah lain itu masih agak main. Tapi di Solo kan sudah berusaha untuk saya wacanakan. Oleh UNISIR sudah mulai diwacanakan. Agar apa?
agar Solo ke depan memiliki calon atau memiliki pemimpin, memiliki wali kota yang betul-betul baik menurut persepsi masyarakat. Kalau sejak awal sudah kita wacanakan seperti ini, maka kemudian menggelinding akan menjadi diskusi di masyarakat, gitu. Dan itu baik untuk melakukan seleksi politik terhadap kepemimpinan kota Solo. Tapi kalau di daerah-daerah yang sekarang ini masih adem ayem dan lain sebagainya itu, terus kemudian nanti tiba-tiba lalu disodorkan sebuah nama itu, seakan-akan keterlibatan masyarakat di dalam membangun opini tentang kepemimpinan daerah itu menjadi dadaan, menjadi kurang smooth begitu. Sehingga kami di Unisri melihat kalau sudah sedari awal itu kita wacanakan seperti ini, semoga Solo ke depan memiliki wali kota yang standarnya tinggi, gitu. Sekarang ini standarnya udah pada si Gibran Raka Buming Raka, gitu. Bahkan dari data survei yang saya sampaikan hari ini itu mengindikasikan bahwa standar yang tinggi itu membuat banyak masyarakat lalu belum memiliki alternatif, sehingga tingkat jawaban belum tahu itu sampai 75%. Itu tinggi itu, gitu, seperti itu. Nah, ke depan tentu saja ketika wacana ini sudah bergulir ke masyarakat dan kemudian dibicarakan di tongkrongan hit, di sudut-sudut kampung itu tentang kepemimpinan kota Surakarta, nah kita akan berusaha untuk ikut terlibat di dalam proses membangun wacana itu dengan menyelenggarakan survei. Itu cuman itu bisa terlibat di dalam proses itu lebih jauh atau tidak. Kalau toh tidak, maka saya di luar Unisri punya lembaga riset namanya Solo Raya Politik. Dan partai politik ini besar, dia akan menunggu momen. Jangan sampai momen peran yang besar itu keliru. Nah, momen itu biasanya dia taruh di the last minute. Kayak misalkan PDIP. PDIP itu yang saya amati ya. PDIP yang saya amati itu punya namanya style gaya politik untuk mengumumkan kandidat itu di yang belakangan. Kayak sekarang ini misalkan calon presiden itu sudah orang pada ribut mau ini mau itu dan lain sebagainya. PDIP siapa? Oh, gitu. Nah, di banyak pilkada itu juga belum. Besok baru terakhir pendaftaran di KPU, malam ini diumumkan. Itu sering terjadi PDIP seperti itu. Mengapa seperti itu? Karena dia tahu dia partai besar dan kemudian itu akan mengubah konstelasi politik. Dan itu kemudian perannya juga sangat besar untuk membangun wacana itu. Yang paling strategis memang apalagi di Solo ya. Apalagi di Solo itu kalau bisa jelas menit lah. Gitu loh, seperti itu. Nah, dengan riset saya itu kita harapkan segera akan muncul wacana. Partai khususnya PDIP itu segera berusaha untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kalau itu top poin terkait dengan nama Kaisang itu kan tadi saya sampaikan kepada teman-teman itu kalau mungkin bisa kita similirkan atau kita samakan itu merupakan indikator elektabilitas. Indikator elektabilitas itu dipengaruhi oleh popularitas. Itu popularitas Kaisang itu di riset kita, saya masih ingat di riset kita 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu di bulan Juni 2019 ketika kita menemukan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai tokoh muda yang memiliki potensi besar untuk menjadi wali kota berikutnya dan ternyata itu betul gitu, maka ketika itu kita juga menemukan nama Kaisang dengan tingkat popularitas ketika itu, tolong nanti dicek datanya di teman-teman, itu
di angka popularitasnya 86%. Angka 86% di tahun 2019 itu angka popularitas dari Mas Kaisang itu. Apalagi bulan Desember kemarin Kaisang itu nikah dengan publikasi seperti itu. Kira-kira berapa sih angka popularitas dari Mas Kaisang itu? Kira-kira berapa? Kalau 2019 sudah 86, kalau di 2023 setelah dia nikah itu, kira-kira ada nggak masyarakat Solo itu yang tidak mengenali Kaisang? Dan jangan lupa loh ya, di politik itu yang paling mahal itu adalah variabel popularitas. Anda bayangkan, untuk mengenalkan nama saya Suwardi ini ke misalkan kota Solo yang jumlah pemilihnya ada sekitar 400.000 itu, kira-kira saya butuh anggaran berapa? Kalau satu orang saja butuh anggaran 50.000, 50.000 kali 500 itu berapa? 500.000 itu berapa? Berapa miliar? Mahal itu. Gitu. Jadi modal politik itu yang utama adalah popularitas. Itu mas jawaban saya.